Salah satu organisasi keagamaan yang sekarang masih eksis adalah organisasi Siddiqiyah, Orsyid, yang terletak di Desa Losari Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Orsyid adalah organisasi keagamaan yang berbasis tarekat. Tarekat yang berkembang tersebut adalah tarekat Siddiqiyah. Sementara Dibra merupakan organisasi otonom yang bergerak dalam bidang sosial, berupa santunan fakir miskin dan anak yatim yang berada di bawah naungan organisasi Siddiqiyah, Orsyid. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, organisasi Siddiqiyah mengadakan santunan nasional di seluruh Indonesia secara serempak. Dengan tema Santunan Nasional Pembangunan Rumah Layak Huni Siddiqiyah dalam rangka tasyakuran kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti halnya Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali juga mengadakan santunan untuk rumah tinggal layak huni, dan santunan kepada yatim piatu dan fakir miskin. Penerima santunan rumah syukur diterima oleh Muhammad Sabit Mustamil warga Ngadirejo RT 15 RW 3 Desa Sumber Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam acara ini Muspika Kecamatan Simo dari jajaran Polsek dan Koramil, KUA. Suryanto Dalang Ketua PCTAI Kabupaten Boyolali, Rusmanto Ketua Perwakilan Dibra Boyolali, Jumirin Ketua YPS Boyolali dan Muhammad Ngabdi Ketua Opsid Kabupaten Boyolali. Hadir pula perwakilan dari pemerintah Desa Sumber, tokoh masyarakat dan tamu undangan. Acara berjalan lancar, kondusif dan penuh hikmat. Kegiatan layak huni ini berjalan secara rutin setiap tahun. Untuk tahun ini serempak di seluruh Indonesia ada 131 unit bantuan rumah tinggal layak huni. Berikut laporan reporter Lintas Indo TV dari Boyolali, Jawa Tengah di lokasi penerima bantuan rumah syukur layak huni, Sabtu 20 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar wartawan saking Mas. Lintas Indo TV, Pak. Lintas Indo TV. Lintas Indo TV. Apa ini badhe dipun anggotaken? Ini acara ini alasannya kenapa Pak jatuh pada hari ulang tahun Republik Indonesia ini? Memang ini kan sesuai dengan judul itu kan Rumah Syukur Kemerdekaan. Jadi memang kehendak beliau Pak Kiai itu dijatuhkan untuk syukur kemerdekaan untuk yang Orsyid. Tapi kalau yang Opsid biasanya Mas Nadi Tasyakuran Sumpah Pemuda itu jadi sendiri-sendiri. Opsid itu organisasi pemuda Siddiqiyah, kalau Opsid itu organisasi Siddiqiyah. Jadi pembangunan rumah layak huni ini merupakan bagian kecil seperti yang diutarakan dari Ketua BPD tadi. Jadi sosialnya untuk warga Siddiqiyah itu sangat banyak sekali, termasuk santunan nasional, termasuk dulu Opsid itu ada program jelajah desa yang jadi komandannya Mas Begi Azal. Itu semoga nanti tetap berjalan terus. Juga selain itu juga banyak sekali dari kegiatan-kegiatan Toreko Siddiqiyah untuk
yang bermanfaat bagi masyarakat. Memang menjadi warga Sidikiyah itu tidak mudah karena pertama harus S3, santun, silaturahim, dan sedekah. Santun ya seperti kita menyantuni anak yatim, dan kita harus sopan santun kepada siapa saja. Dan silaturahmi itu, silah itu sambung, rohim atau rohmi itu kasih sayang. Jadi kita ke semua sesama manusia harus mengadakan tali silaturahim itu, tali cinta kasih itu. Tapi cinta kasih itu tidak hanya ke pria dan wanita, tapi ke semua manusia. Bahkan kalau di Sidikiyah kita silaturahmi ataupun kita harus cinta itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam semesta. Ngaten nggih, Pak nggih. Jadi ini salah satu program dari Sidikiyah yang untuk OPSID itu setiap tahun per kabupaten harus membuatkan rumah layak huni ataupun rumah syukur kemerdekaan. Alhamdulillah ini di Boyolali ini sudah berdiri rumah syukur yang ke-8. Yang tahun kemarin itu di Ngemplak sendiri itu bisa membangun dua unit rumah syukur kemerdekaan. Semoga nanti tahun yang akan datang kita lebih semangat lagi. Ini juga untuk warga-warga relawan semua, Mas. Jadi mungkin tadi itu global keuangan itu tidak dihitung sampai ke tenaganya. Kalau tenaga memang relawan semua, bahkan siang malam tidak terinci sampai ke tenaga. Jadi itu cuma khusus untuk material sampai sekian itu. Alhamdulillah kita bisa terlaksana. Mungkin mau dibacakan untuk jumlah sampai ini hari yang mensyukuri rumah layak huni dan sampai saat ini berapa jumlahnya, ngeten Mas? Ikrar 8 kesanggupan warga Toreko Sidikiyah. Ikrar 8 kesanggupan warga Toreko Sidikiyah. Kami warga Toreko Sidikiyah. Kami warga Toreko Sidikiyah. Itu tidak hanya sekedar ajaran agama pada umumnya, tapi juga ada ajaran Toreko Sidikiyah itu ada ibadah makdoh, juga ibadah muamalah. Ibadah makdoh itu ya seperti syahadat, sholat, wajib, zakat, puasa, haji, itu ibadah makdoh. Tapi di dalam Toreko Sidikiyah juga diajarkan supaya kita juga beribadah muamalah, membantu sesama manusia, termasuk mewujudkan rumah syukur kemerdekaan bangsa Indonesia yang saat ini kita santunkan kepada Mas Sabit di Ngadirejo, RT 015 RW 003 Kelurahan Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Inilah wujud dari ibadah muamalah dari pelajaran Toreko Sidikiyah. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia itu juga yang beragama Islam tidak sekedar mengajarkan ibadah makdoh, tapi juga mengajarkan ibadah muamalah supaya bangsa ini benar-benar merasakan nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia sampai pada kemuliaan dunia akhirat. Allahumma amin. Kepada Bapak Marti santunan. Kepada seluruhnya
sambutan-sambutan. Saya ingin ikut nambahin sedikit bahwasanya inilah ibadah yang difaktakan dari bimbingan sang guru kami, yaitu Bapak Kiai Muhammad Motamuti Syekh Sabah, yaitu berupa bangunan rumah syukur. Adapun himbauan dari sang guru itu ini adalah sebagai contoh bahwasanya untuk membangun negara melalui sedekah. Insya Allah Indonesia akan jaya bila semua dari organisasi yang ada di Indonesia itu ikut membangun negara melalui sedekah, seperti yang sudah diajarkan oleh para leluhur yang dahulu, yaitu para wali-wali yang ada di Indonesia. Demikian. Secara gamblang melalui proses periksa, rasa, dan karsa. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, share, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita kami yang terbaru. Dari Boyolali, Jawa Tengah, reporter Lintas Indo TV Embah Kung Tibiani dan Rian melaporkan.